Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, serta mewujud nyatakan kita sebagai gereja yang memberi hidup. Dalam kebaktian hari ini, akan dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait. Warta selengkapnya dapat dilihat pada iWarta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent keempat sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Cinta, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, membalut setiap hati yang terluka, melipurkan lara batin yang mengekang kehidupan. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, pembawa cinta yang hadir dalam kerendahan, yang kedatangannya kita rindukan senantiasa. Rindukan limu karena batinku.
Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Kata hamba Tuhan kerap kali dilekatkan kepada orang-orang yang melayani Tuhan, seperti pendeta, penatua, pewarta Injil, aktivis, atau juga orang Kristen secara umum. Kata hamba sesungguhnya berarti abdi, budak, pelaksana dari apapun yang tuannya minta. Hamba tidak berhak menaruh kepentingannya di atas kehendak sang Tuan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi menyenangkan, sebab setiap orang mempunyai ide, kehendak, keinginan atas hidup, usaha, dan pelayanannya. Sebagai pengikut Kristus, tetap bersediakah kita untuk menaruh visi dan kehendak Kristus di atas dan di depan hidup kita, untuk kita junjung, ikuti, dan laksanakan? Mari kita merenungkannya di dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, kami senang dan bangga dengan status hamba Tuhan yang kami dapat, baik karena pelayanan kami atau posisi kami, atau identitas kami sebagai pengikut Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau mengundang dan mengizinkan kami melayani-Mu. Namun sebagai hamba, kami terkadang lebih mengutamakan kehendak kami sendiri, bahkan menjadi diri sebagai tuan dan pengendali hidup, dan lalu menuntut Allah menyetujui kemauan kami. Ya Bapa, kami mengakui dan memohon ampun atas kebebalan kami. Ya Kristus, terangi hati kami dan jalan kami untuk kembali belajar menjadi hamba-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, sehingga Kristuslah yang terlihat dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ingatkan dan teguhkan kami selalu untuk benar-benar menaruh diri kami di bawah belas kasih dan kehendak-Mu, sehingga kami menghamba dengan kerelaan dan penuh sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, marilah kita terima berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 13-14
yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami kembali hadir ke hadirat-Mu Tuhan untuk membawa hati dan diri kami agar Tuhan bisa terus proses kami, Tuhan bisa terus perbaharui. Berkatilah kami Tuhan yang akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar ini juga terus dapat hidup di tengah-tengah kami. Terlebih lagi kami juga dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1-11 disambung ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, begini firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu.
Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas orang Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari surat Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua tentu punya mimpi ya. Saya juga punya mimpi. Dulu ketika saya masih duduk di kelas SMP ya, dan juga SMA, saya punya mimpi kelak nantinya ternyata bukan menjadi seorang pendeta gitu ya. Saya bermimpi dapat melanjutkan kehidupan saya di bidang militer. Karena itu dari SMP saya sudah banyak menekuni olahraga-olahraga dari atletik, basket gitu ya. Semua saya lakukan. Ya karena saya punya mimpi kelak saya akan berada pada kondisi ya, atau masa depan di bidang kemiliteran. Dan ini tidak hanya didukung oleh orang tua, tetapi seluruh teman-teman dan juga tetangga saya gitu ya. Karena tetangga saya dari kanan, kiri, depan, belakang juga semuanya masuk di militer. Jadi itu mimpi yang coba saya raih ketika itu. Tapi di dalam perjalanan saya mencoba untuk meraih mimpi itu,
Ternyata yang terjadi sangatlah berbeda Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya saya punya mimpi untuk bisa masuk ke militer, ternyata panggilan Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan untuk saya juga lakukan dalam hidup saya ini semakin kuat, yaitu untuk melayani Tuhan sepenuh waktu atau menjadi hamba Tuhan katanya, pendeta gitu. Dan panggilan itu sebenarnya ada waktu saya masih SMP, tapi saya mencoba menyangkal gitu ya. Enggak lah, enggak mungkin, saya bilang gitu. Enggak, mimpi saya tetap di militer. Sampai pada akhirnya SMA, saya mengikuti camp yang setiap tahun itu juga dilaksanakan di Sinode Wilayah Jatim. Di dalam camp itu panggilan yang Tuhan berikan semakin kuat, ya, dan semakin membuat saya yakin bahwa pilihan saya bukan ke militer, tetapi untuk melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendapati bahwa ternyata apa yang saya pilih itu tidak sesuai gitu ya, atau ternyata tidak seperti yang Tuhan inginkan, maka saya juga harus mau meninggalkan apa yang ingin saya raih sebelumnya. Apakah ada kekecewaan? Kalau dari saya mungkin nggak kecewa gitu ya, karena akhirnya tahu bahwa ya hidup saya bukankah memang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan ya, bukan untuk saya inginkan. Yang kecewa justru datang dari lingkungan, dari orang tua ya. Ada yang tidak mendukung ya. Ayah saya waktu itu cukup menginginkan saya di militer. Nah, akhirnya ya ada beberapa hal yang harus saya alami. Ya salah satunya juga dikucilkan oleh beberapa orang ya karena sudah mendukung dan menolong saya dari SMP. Tetapi akhirnya saya tidak memilih itu untuk menjadi masa depan saya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga punya mimpi ya. Mungkin ada yang sama dengan saya. Ternyata apa yang kita mimpikan, inginkan, itu tidak terjadi. Ternyata apa yang kita sudah rencanakan itu tidak terjadi. Bahkan mungkin harus berubah haluan, ya, berubah semua-muanya. Tapi mungkin ada juga yang memang sesuai. Nah, berbicara mengenai mimpi kan juga berbicara tentang ya kita ingin apa gitu ya. Kita ingin ini, kita ingin A, kita ingin B dalam hidup kita. Kemauan kita, berbicara tentang kehendak kita. Tapi di dalam hidup ini, bukankah seperti tadi ya yang coba saya refleksikan, bukan berbicara tentang saya ingin ini, saya berkehendak demikian, bukan. Tetapi apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Nah itu yang juga terus coba saya hidupi sampai saat ini, dan saya ingin bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Seperti juga di dalam bacaan kita, bacaan Injil kita di dalam Lukas. Maria punya mimpi. Dia punya mimpi untuk memiliki keluarga bersama-sama dengan Yusuf. Nah, tentunya mereka berdua juga merajut mimpi bersama. Ya, ingin memiliki keluarga yang seperti apa. Ya, ingin memiliki keluarga yang sudah mereka impikan. Tetapi mimpi itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan Maria dan juga Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan di dalam Injil Lukas yang kita baca, ya, Tuhan mengirimkan seorang malaikat, ya, malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Nah, kita semua tahu ya Maria kondisinya sudah bertunangan dengan Yusuf, ya. Karena itu Maria dikatakan sangat terkejut ketika sapaan yang diberikan oleh malaikat Gabriel, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di dalam hatinya dikatakan, Maria ini bertanya-tanya, apa maksud salam ini? Nah, mungkin beberapa dari kita juga sama Bapak Ibu Saudara ya. Kita juga punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita ketika kita mendapati sesuatu yang nampaknya mengejutkan kita, sehingga kita bertanya, apa maksud semua ini? Mungkin dengan kondisi kita saat ini yang kita terkejut, ya, dengan hal-hal yang Tuhan hadirkan dan membuat kita menjadi
banyak berpikir, nah kemudian kita memunculkan sebuah pertanyaan, apa maksud Tuhan memberikan saya ini? Memberikan cobaan pada saya, memberikan pergumulan pada saya, menyapa saya dengan kondisi ini. Ya, mungkin pertanyaan itu juga muncul. Berarti sama gitu ya Bapak Ibu Saudara ya, Maria dan juga kita semua. Kita semua punya keterkejutan yang membuat kita bertanya-tanya. Bahkan itu kepada Tuhan. Nah, ketika itu Bapak Ibu dikatakan, malaikat itu kemudian berkata kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, dikatakan. Nah, dari sinilah Maria mungkin juga mulai bingung, bertanya-tanya gitu ya. Bagaimana mungkin? Karena dia belum menikah dengan Yusuf. Tetapi malaikat Gabriel ini menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya ini adalah berasal dari Bapa, berasal dari Roh Kudus yang turun di atasnya. Kuasa Allah lah yang membuat ia mampu melewati kondisi ini, menghadapi kondisi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini tidak mudah bagi seorang Maria. Selain pada zaman dahulu patriarkal itu sangat kental gitu ya, artinya laki-laki itu dianggap sebagai kaum yang lebih diprioritaskan, ya, kemudian kaum perempuan, ya, termasuk Maria, nah ini berada di bawah kaum laki-laki. Nah, artinya ketika Maria punya kedudukan waktu itu adalah sebagai orang yang tidak diprioritaskan, tetapi ada di bawah kaum laki-laki, tentu ini juga menjadi beban. Dia kemudian bisa dipandang ya, sebelah mata oleh banyak orang. Dan tentunya mungkin ini di awal juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi Yusuf. Karena sang tunangannya yang belum menjadi istrinya sudah mengandung terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang terjadi kepada Maria? Dia pun harus berjuang melawan sebuah kondisi yang tentunya tidak menyenangkan dalam hidupnya. Yang pertama, dia harus menanggalkan mimpinya, angan-angan keluarga yang akan dia bentuk bersama Yusuf, kini harus ditanggalkan. Ada satu pesan khusus, ada satu misi khusus yang Tuhan Allah berikan kepada Maria ketika itu. Yang kedua, ada tuduhan asusila. Kenapa? Ya karena Maria hamil sebelum dia menikah dengan Yusuf. Yang ketiga, pandangan sekitar dan pandangan moral bagi seorang perempuan yang belum menikah. Ya, dan dia sudah hamil. Dan bukan dengan Yusuf. Nah, tentu ini menjadi pergunjingan di kaum masyarakat ketika itu. Sama seperti kita, jika kita melakukan sebuah hal yang di luar ya, hal-hal yang seharusnya terjadi, tentu kita juga akan mengalami kondisi yang sama, bukan dengan Maria. Tetapi Maria mencoba untuk menerima semua ini, Bapak, Ibu, Saudara. Sekalipun harus ada hal-hal yang dia korbankan, harus ada hal-hal yang dia tempuh. Menanggalkan mimpinya, menghadapi tuduhan asusila, menghadapi pandangan masyarakat sekitar, pandangan moral yang muncul dan menyoroti kehidupan dia. Bapak, Ibu, Maria bisa melalui semuanya ini. Mengapa dia bisa? Yang pertama, ternyata sebab dia sadar bahwa dia ini adalah seorang hamba Tuhan. Karenanya di ayat yang terakhir 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria sadar bahwa dia ini adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia sadar bahwa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sesuai dengan perkataan Tuhan. Kemauan Tuhan. Nah, bukankah kehidupan kita juga sama, Bapak, Ibu, Saudara? Kehidupan kita seharusnya juga demikian. Kita juga sadar bahwa kita ini adalah hamba, sehingga kita juga mau untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah hidup kita. Jadi kalau biasa kita bilang hamba Tuhan itu, oh hamba Tuhan itu pendeta, oh hamba Tuhan itu penatua. Nah, kali ini tidak. Kita bisa menyoroti hamba Tuhan itu adalah setiap kita. Ini adalah ternyata adalah hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua juga adalah hamba Tuhan. Yang dimana kita sama-sama harus
mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Maria bisa melalui semua ini? Ternyata ia sadar hidupnya adalah untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, ini juga menjadi sebuah perenungan buat kita. Kita akan memasuki malam Natal bersama menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita juga sudah sadar bahwa hidup kita ini untuk menjalankan kehendak Tuhan di dalamnya? Atau jangan-jangan kita lupa ada kehendak Tuhan yang harus kita jalankan? Menjalankan kehendak Tuhan dengan sadar tentu akan membuat kita juga mengerti bahwa kita tidak sedang berjalan seorang diri, tetapi ada Tuhan yang terus bersama kita. Seperti juga halnya Maria dan Yusuf, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan pimpinan kepada Maria dan Yusuf untuk melalui masa-masa kehidupannya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan Maria tentu tidak mudah ya, diucapkan begitu saja. Ada proses yang luar biasa yang dia jalani. Nah, misalkan jika kita mendapatkan yang kita inginkan, kita tentu senang ya. Tapi bagaimana jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Bukankah kita sedang belajar untuk bersama-sama berserah? Belajar bersama-sama untuk sadar bahwa ini memang kehendak Tuhan. Belajar bersama-sama bahwa kita ini adalah hamba yang mestinya kita nurut, yang mestinya kita meyakini apapun yang hadir dalam hidup kita ini adalah hal yang baik, karena kita sedang mengerjakan misi Tuhan, bukan misi kita. Makanya sebagai gereja, misi Tuhan yang kita kerjakan untuk melayani jemaat, untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengahnya. Dan kita bisa melihat dari sikap Maria, Bapak Ibu Saudara, yang mau mengerti bahwa ia ini adalah seorang hamba. Sehingga ini juga menjadi perenungan kita bersama-sama. Dan hal yang paling menarik yang bisa kita lihat juga adalah dikatakan di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ketika Maria bertanya-tanya apakah benar ini bisa terjadi, mengapa ini bisa terjadi, sangat ditekankan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga di dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jika Tuhan sudah berkehendak atas kehidupan kita, maka itu akan terjadi. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang baik untuk kita. Selain itu semua yang tidak bisa dilakukan dunia, bahkan Tuhan bisa melakukannya. Ya, seperti yang dialami oleh Elizabeth, yang dia sudah menunggu keturunan di dalam keluarganya. Ternyata Tuhan memberikannya di hari tuanya. Ya, bahkan dikatakan di sini dia disebut sebagai seorang yang mandul, tetapi Tuhan bisa melampaui pikiran manusia. Atau kalau pakai bahasa sekarang, Tuhan bisa melampaui diagnosa-diagnosa yang ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu juga bagi hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita imani jika sebagai seorang hamba Tuhan, kita lakukan. Jika ada tantangan, ada sebuah pergumulan, cobaan, tidak perlu khawatir dan takut, karena kita punya Tuhan yang akan tuntun kita. Dan jika Tuhan sudah membuka pintu, dikatakan tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Jadi kita punya Allah yang maha kuasa. Lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang terus meneladani Kristus di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bisa terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, tentu ada yang harus dilalui. Yaitu kita harus memberikan yang terbaik ya, untuk menyatakan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, momen ini yang mengingatkan kepada setiap kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Seperti Maria, dia mau memberikan yang terbaik dirinya untuk dipakai Tuhan menjalankan misinya. Mari di dalam perenungan Advent yang keempat ini dengan tema sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu memang benar terjadi dan kita amini bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kita diingatkan untuk bisa memberikan yang terbaik. Do the best gitu kan ya. Berikan yang terbaik. Apapun nanti ya Tuhan yang akan memberikan hasilnya. Tugas kita adalah berikan yang terbaik. Berikan diri kita, talenta kita,
pikiran kita, hati kita, semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang merancang semuanya untuk menjadi sebuah pelayanan yang indah. Sebuah hal yang bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan nama Tuhan bisa terus dimuliakan. Bapak Ibu, tetapi kita juga mesti sadar ya, ketika kita menjadi hamba dan melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan di tengah hidup kita mesti sadar bahwa ini semua agar nama Tuhan yang bisa dipuji, bukan nama kita. Seperti Maria. Bukan biar dia yang sangat dimuliakan oleh banyak orang, tidak. Maria ini adalah hamba, sarana Tuhan menjalankan misinya. Kita juga sama, kita juga dipakai Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan. Karenanya ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, mari kita juga merendahkan hati kita. Menyadari bahwa yang dimuliakan di tengah-tengah pelayanan kita, kehidupan kita, bukan kita, tapi Tuhan. Jadi jika kita berada pada kondisi sering merasa senang, puas gitu kan ya. Rasanya ini gara-gara saya, ya karena saya diberkati luar biasa, jadi sombong gitu ya. Nah ini mesti kita tekan. Karena bukan nama kita, harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bisa karena Tuhan yang menyertai. Begitu juga dengan Maria. Maria bisa, Yusuf bisa melalui semua ini karena Tuhan yang menyertai mereka. Tindakan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara akan kemudian mencerminkan kita ini hamba siapa loh. Hamba Allah atau hamba dunia. Kalau hamba Allah ya ikuti kehendak Allah. Kalau hamba dunia mengikuti apa kata dunia. Hamba apakah kita? Hamba Allah atau hamba dunia? Itu pilihan kita. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali, kita sudah siap. Karena kita hidup sebagai hambanya, bukan hamba dunia. Amin, Tuhan berkati kita. Marilah bersama-sama dengan umat Allah sepanjang masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita naikkan doa-doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mau menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan membawa permohonan dan pengharapan kami. Dalam hidup ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami adalah hamba Tuhan, yang semestinya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup juga untuk melaksanakan, menjalankan misi Tuhan sebagai rekan sekerja Tuhan. Karenanya Tuhan bantulah setiap kami, agar kami juga terus menyatakan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sekalipun di hidup kami ada banyak sekali pergumulan dan pengharapan yang kami lalui Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia kepadamu, kami mau terus belajar untuk berpengharapan kepadamu Tuhan. Baik itu dalam pergumulan iman, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bagi setiap jemaat-Mu yang merindukan kehadiran pasangan, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang merindukan kehadiran momongan di tengah keluarganya, biarlah Tuhan Engkau yang juga terus mengurapi pergumulan mereka, pengharapan mereka, agar di dalam setiap mereka menjalani pergumulan dan pengharapan ini, mereka juga terus dapat setia kepadamu Tuhan. Berkati pula Tuhan untuk jemaat-jemaat terkasih yang saat ini tengah berjuang melawan sakitnya atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sumi Subarto,
Bapak Wan Benyamin, Ibu Wiwinarsih, Bapak Lo Fuilang, Ibu Catherine, Bapak Cangkoli, Bapak Aan, Ibu Linda, dan juga Mariadi. Biarlah Tuhan kasih setiamu yang juga mengurapi dan memberikan penguatan bagi saudara-saudara kami yang tengah berjuang ini. Berkatilah mereka dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga mereka juga dapat berdamai dengan tubuhnya, berdamai dengan sakitnya. Kami percaya Tuhan penyertaan dan pertolongan-Mu yang terus memampukan mereka menjalani kehidupan dan berjuang melawan sakitnya ini. Kami juga berdoa pada hari ini untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Desember 2020 dalam diri Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari Mursuhastuti, Kalista Jolin Rilo Valley, Polman Limbong, dan juga Menixko Manik. Berkatilah Tuhan dalam pertambahan usia saudara-saudara kami ini, agar di dalam pertambahan usianya mereka juga terus memahami dan mengerti bahwa mereka juga adalah sebagai hamba Tuhan, rekan sekerja Tuhan yang juga Tuhan pakai menyatakan kehadiran Tuhan di tengah hidupnya. Berkatilah dalam pertambahan usia ini, agar setiap saudara kami juga terus menyatakan kemuliaan Tuhan, cinta kasih Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Dan biarlah di dalam pertambahan ini, setiap saudara kami juga terus bertambah hikmat kebijaksanaannya Tuhan, sehingga mereka terus tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal 2020 dan juga panitia penabisan pendeta. Ada beberapa hal yang sudah direncanakan, yang sudah disusun Tuhan. Biarlah segala pelaksanaannya ini dapat berjalan dengan baik, seturut dengan penyertaan Tuhan. Di dalam persiapan-persiapan yang ada, biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang terlibat dalam kepanitiaan ini, agar nama Tuhan juga terus dimuliakan Tuhan melalui segala perencanaan ini. Kami juga berdoa untuk ibadah online kami. Sekalipun kami tidak dapat berjumpa, tapi kami bersyukur karena melalui teknologi Tuhan berkati kami, sehingga tetap bisa beribadah sekalipun secara online Tuhan. Kami juga berterima kasih atas penyertaan Tuhan melalui jemaat-Mu. Kami juga boleh memperlengkapi sarana prasarana kami, sehingga di dalam ibadah online ini kami juga terus dapat menghadirkan satu tampilan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami, berdoa untuk pandemi COVID yang juga masih terus kami perjuangkan bersama-sama, pemerintahan kami, dokter, masyarakat, dan juga setiap relawan COVID. Biarlah Tuhan berkati dalam setiap hal yang boleh kami perjuangkan bersama-sama ini Tuhan, agar kami juga terus dapat menyatakan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Kami memakai hikmat kebijaksanaan kami ketika sebagai pemimpin, biarlah Tuhan urapi dan sertai dalam segala pemilihan, keputusan yang mereka buat, untuk vaksin yang juga coba terus untuk dihadirkan, atau bagi kami masyarakat, berkatilah kami agar kami juga dapat mendukung upaya pemerintah menangani bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan. Biarlah Tuhan juga menghadirkan kami untuk bisa berperan di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Teladan Maria untuk menyerahkan hidupnya menjadi karya keselamatan Allah bagi dunia, menggugah kita untuk memberikan hidup, hati dan harta kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat dan sumber kehidupan bagi sesama. Kita berikan persembahan kita dengan melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau streaming, dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening gereja BCA 713 0888 857 atas nama Intan Permatasari atau Ratnaningsih. 2. Disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja. 3. Dikumpulkan di dalam amplop, kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite. 4. Menghubungi sekretariat gereja Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus, puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu atas segala berkat yang Engkau limpahkan terhadap kami ya Tuhan, hingga kami bisa bersama-sama membawa persembahan syukur kepadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan persembahan ini agar lebih berkenan di hadapan-Mu. Kiranya juga Engkau menyertai majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini hanya terpakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami selalu bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Marilah kita menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, mewujudkan kehendak-Nya, dan menghadirkan kerajaan-Nya dimanapun Tuhan mengutus kita. Kiranya kerinduan kita menyongsong kedatangan Kristus juga menjadi kegairahan untuk menyediakan hati kita menjadi palungan Kristus. Sang Raja Mulia yang telah merendahkan dirinya menjadi bayi kudus yang bersahaja. Tuhan
Pengerahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kita menjadi hamba-Nya bagi pekerjaan dan kehadirannya di dunia, yang dengan setia dan penuh pengharapan mewujudkan kehendak-Nya dalam keseharian. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggal-Nya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.